Jan. Selamat pagi Mama, mari Mama selamat masuk, selamat duduk. Terima kasih. Baik Mama, apa kabar Mama? Mama datang kelas apa tadi? Sendiri kan? Mama, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Mama ya. Nama saya Bidan Fili, kebetulan saya bertugas pada pagi hari ini. Baik Mama, sebelum kita menindaklanjuti konseling kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya akan menutup tirai dulu. Bagaimana Mama? Saya ingin bertanya, apakah ada Mama ada keluh selama masa nifas? Iya, yang punya sama saya ini. Saya kemarin saya belajar sudah mengonsumsi berbagai macam makanan Oke Mama, tindakan selanjutnya saya akan menjelaskan Mama. Oke Mama, terkait dengan keluhannya Mama tadi, nanti saya akan menjelaskan solusinya bagaimana ya Mama ya. Mama di sini saya akan menjelaskan juga tujuan pendidikan yang sehat Mama. Untuk selama masa nifas Mama, untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologisnya, untuk juga mendukung dan memperkuatkan keyakinan diri ibu dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan memberikan pendidikan atau pengetahuan kesehatan tentang masa nifas. Mama, saya ingin bertanya kepada Mama, apakah Mama pernah mendengar apa itu ASI eksklusif? pengetahuan saya berikan akses sosial yang diberikan kepada bayi yang sudah Oh, jawaban Mama sudah benar, tapi saya akan menjelaskannya lebih detail lagi ya Mama. ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat, vitamin, dan mineral sampai umurnya 6 bulan. Baik Mama, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat ASI eksklusif. Yang pertama itu sebagai nutrisi, yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh bayi, yang ketiga meningkatkan kecerdasan bayi, dan yang keempat itu meningkatkan jaringan kasih sayang. Kemudian Mama, di sini juga saya akan menjelaskan zat kekebalan dalam ASI. Yang pertama itu faktor bifidus untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah bakteri pertumbuhan bakteri yang merugikan. Yang kedua itu laktoferin untuk mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga anti alergi. Yang keempat mengandung zat antivirus polio. Dan yang kelima itu membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya Mama, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis ASI. Pertama, kolostrum merupakan cairan yang pertama kali keluar kental dengan warna kuning-kuningan dibanding susu matur atau ASI yang matang. Lalu yang berikut itu disekresi hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak. Kolostrum merupakan pencegahan yang ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang. Kolostrum lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, memberikan perlindungan bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur. Lalu yang kedua itu Mama, ASI masa peralihan merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur, disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga Mama, ASI matur merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya, komposisi relatif konstan. ASI matur merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan
warna dari C akasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan, dan terdapat antimikrobial faktor antara lain yaitu antibodi atau kekebalan terhadap infeksi, protein, hormon-hormon. Lalu selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara memperbanyak produksi ASI. Karena mama tadi karena keluhannya mama tadi itu ASInya kurang lancar. Di sini mama saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu bayi menyusui setiap 2 jam sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit setiap payudara. Yang kedua, bangunkan bayi, buka baju atau gedong yang membuat rasa gerak. Duduklah selama menyusui. Lalu yang ketiga, mama, pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik atau menempel pada ibunya dengan menelan secara aktif. Lalu yang keempat, mama, susu bayi di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusu. Yang kelima, tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi. Yang keenam, ibu meningkatkan istirahat atau minum. Mama juga di sini juga mama juga harus minum air mama minimal itu kebutuhan cairan kita sebagai manusia itu 8 gelas sehari ya. Lalu langkah selanjutnya itu mama saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerahan ASI dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan tangan. Yang pertama itu letakkan ibu jari di bagian atas payudara dan jari lainnya di bagian bawah payudara. Begini ya mama, yang 4 jarinya di bawah payudara dan yang ibu jarinya di atas payudara ya mama. Terus langkah yang keduanya mama, remas payudara secara perlahan selama berkali-kali hingga ASI menetes dan mengalir lancar. Remas ya mama, remas begini mama. Lalu langkah yang berikut itu adalah jangan meremas bagian areola atau putih karena akan terasa sakit. Mama di sini jangan remas di bagian putihnya di sini ya, karena nanti akan sakit. Nah, langkah yang kedua mama itu pengeluaran ASI dengan cara pompa. Langkah yang pertama yaitu adalah pastikan pompa ASI pengeluaran ASI dengan cara pompa. Yang pertama itu pastikan pompa ASI elektronik sudah bersih dan sudah steril sebelum digunakan. Steril ini maksudnya mama kita sudah rendam dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit namanya. Terus langkah yang kedua mama itu cuci tangan sampai bersih. Mama kita sebelum kita menggunakan pompa ASI terlebih dahulu tangan kita dicuci bersih, setelah itu dikeringkan menggunakan air yang bersih dan kering. Kemudian langkah yang ketiga itu mama pasang semua komponen pompa ASI. Langkah yang keempat mama tempelkan bagian corok pompa elektronik ke bagian depan payudara dan puting susu berada di tempat di lengan corok. Ini yang mama tempel di sini yang ada di penutupnya. Ya, langkah yang berikut mama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk penyimpanan ASI. Yang pertama mama, di udara terbuka atau bebas kira-kira 6 sampai 8 jam ya mama ya, misalnya kita taruh di atas meja mama. Langkah yang kedua mama, di lemari es dengan suhunya 4 derajat Celcius atau 24 jam mama. Kemudian langkah yang ketiga itu mama, di lemari pendingin atau beku kira-kira kurang dari 18 derajat Celcius atau 6 bulan ya mama. Kemudian langkah yang berikut mama, ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus lagi. Tidak boleh direbus lagi mama, karena nanti akan kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya mama. Di sini juga ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas kurang lebih 15 jam. Kemudian di sini juga mama saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Mama di sini juga saya menjelaskan mama pekerjaan mama di sini sebagai rumah tangga atau pengajar atau bagaimana mama? Oh sebagai dosen. Cukup sekali di sini mama selama mama misalnya
Nifas, terlebih khusus tadi Mama juga sudah melakukan itu bekerja. Yang pertama itu Mama selama Mama cuti hanya menyusui. Yang pertama itu Mama selama cuti hanya menyusui. Terus langkah yang kedua Mama sebelum mulai bekerja ubah pola minum bayi namanya. Misalkan Mama begini, Mama paginya sebelum berangkat ke kampus karena Mama kan tadi dosen. Sebelumnya Mama harus menyusui dede bayinya dulu ya Mama. Setelah itu baru Mama pergi ke kampus. Langkah yang ketiga itu sebelum berangkat bekerja juga Mama seperti biasa juga, seperti sebelum mau bekerja juga Mama terlebih dahulu itu menyusui dede bayinya Mama agar dede bayinya tidak lapar dan tidak regel juga. Langkah yang keempat Mama selama di kantor juga perah ASI Mama setiap 3 jam Mama. Misalkan Mama begini toh sebelum Mama pergi mengajar atau sebelum Mama jam istirahat, Mama peras dulu air susunya Mama kurang lebih selama 3-4 jam Mama. Kemudian Mama simpan di lemari es dan dibawa pulang Mama sampai di rumah juga Mama kasih ke dede bayinya Mama. Terus yang terakhirnya Mama setelah dihangatkan berikan juga 1 cangkir kepada dede bayinya atau bisa juga menggunakan selimut plastik Mama. Mama sampai di sini mungkin Mama ada yang belum paham dan juga mungkin Mama ingin bertanya Mama bisa berikan untuk Mama. Saya sudah paham semua Ibu Bunda dan saya tidak ada pertanyaan. Baik Mama, terima kasih Mama. Terima kasih atas waktu dan juga kerjasamanya Mama. Jika Mama memerlukan saya kembali, Mama bisa menghubungi saya Mama. Terima kasih Mama, selamat hari.